Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita yang hidup. Jemaat Tuhan saya kasihi, terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari Natal dan juga Tahun Baru. Jemaat Tuhan saya kasihi, tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal pada tahun ini. Sebagai kehidupan kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kita sentiasa mengingatkan apa maksud dan juga apa tujuan tentang hari Natal kita sambut setiap tahun. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar dan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan di sini yang akan kita sama-sama pelajari. Tapi sebelum itu kita datang kepada Tuhan dalam doa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sementara kami akan belajar firman-Mu. Tuhan sertai kami dari awal hingga selesainya. Biarlah kami dan jemaat Tuhan dimanapun berada dapat mempelajari firman Tuhan dengan baik. Kami dapat memperingatkan akan firman Tuhan mengajar kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, kita akan mempelajari satu tajuk dan pokok renungan kita renungkan pada saat ini adalah tentang makna kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi. Makna kedatangan. Jadi kalau kita lihat ada dua teks firman Tuhan yang kita lihat di sini. Yang pertama yaitu Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, dalam ayat pertama dan juga ayat yang ke-14 kita lihat dalam bagian firman Tuhan di sana. Juga dalam Roma pasal yang pertama dan juga ayat yang keempat. Oke, Roma pasal yang pertama juga ayat yang keempat. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita boleh membaca firman Tuhan yang menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita lihat dalam ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita sudah membaca daripada kebenaran firman Tuhan itu sebentar tadi. Jadi kita lihat, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, akan sesuatu perkara yang datang ataupun muncul dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkan adalah, mungkin pasti sesuatu itu adalah dimaksudkan tentang kedatangan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ataupun satu perkara dalam kehidupan kita, yang datang dalam kehidupan kita, dan itulah dimaksudkan tentang kedatangan. Tetapi kadang-kadang belum tentu kedatangan secara dunia dalam kehidupan kita itu dapat membawa makna. Kadang-kadang dimaksudkan di sini adalah kedatangan ataupun kedatangan sesuatu yang dalam kehidupan kita itu belum tentu dia 100% memberikan makna dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang sesuatu yang datang itu membuat diri kita sehingga kita tidak tahu di mana arah tujuan kehidupan kita. Ataupun maknanya akan membuat hidup kita semakin memburuk ataupun semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi tidak dapat dibandingkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kehidupan kita adalah satu makna yang sangat bermakna, tujuan yang sangat bermakna. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar ada 3 hal tentang kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita di sini. Jadi apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi? Jadi kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah yang pertama kita lihat, ia menyerahkan hidupnya sebagai tebusan untuk menyelamatkan kita. Ia menyerahkan hidupnya, pribadinya, yaitu Yesus Kristus, sebagai tebusan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, karena dia adalah anak Allah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa makna. Jadi dia datang dilahirkan secara tubuh, secara manusia seperti kita, tetapi dia adalah juga Allah. Kalau kita lihat
dia datang membawa satu tujuan yang sangat bermakna dalam kehidupan kita, yaitu menyelamatkan hidup kita. Dalam satu teks firman Tuhan yang berbicara begini, Matius pasal 20 ayat yang ke-18. Matius 20 ayat 18. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, anak manusia disebutkan adalah Yesus Kristus. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia datang untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan juga untuk memberi nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat kedatangan Tuhan Yesus sangat bermakna, yaitu dia sanggup mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya, sehingga dia menyelamatkan kita. Ya benar, kita lihat waktu Tuhan Yesus dilahirkan, waktu dia datang ke dalam dunia ini, banyak perkara yang terjadi dan mukjizat terjadi. Dilihat bahwa kedatangan seorang raja datang ke dalam dunia ini, tetapi kita lihat secara mendalamnya, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia inilah untuk menyelamatkan kita. Karena kita tidak tahu dalam dunia pada hari ini semakin hari semakin jahat. Karena manusia pada hari ini adalah semakin tidak tahu di mana mereka akan pergi. Dan bahkan ada yang tidak tahu apa tujuan hidup mereka selama ini. Dan ada orang yang tidak mengenal siapa mereka lagi. Bahkan mereka tidak mau terima Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan kita telah mengurniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi tujuan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita lihat, dia menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama kita lihat, hidupnya menjadi tebusan untuk menyelamatkan kita. Jadi yang kedua kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang membawa makna dalam kehidupan kita adalah kedatangannya yang membawa makna, yaitu untuk memberi hidup kekal kepada kita. Untuk memberi hidup kekal kepada kita dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12 berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya." Jadi kalau kita lihat, barang siapa memiliki anak, ia akan memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan yang kita lihat di sana menjelaskan bahwa kita harus memberi atau respon yang baik, memberi respon yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi buktinya adalah, dan inilah kesaksian itu, kata firman Tuhan, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia telah menyediakan sesuatu yang akan memberikan hidup kekal dalam kehidupan kita. Jadi perkataan di sana, barang siapa memiliki anak, barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang mengenal Yesus secara pribadi, dan ia akan memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, barang siapa tidak mau menerima Yesus, barang siapa yang masih engkar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya secara pribadi, mungkin Tuhan mengajar dia, mungkin Tuhan membentuk dia, tetapi masih belum waktunya. Jadi kalau kita lihat, dia tidak memiliki hidup. Jemaat Tuhan saya kasihi, firman Tuhan menawarkan satu tawaran yang sangat baik dalam kehidupan kita, untuk kita terus berbalik kepada Tuhan, melihat tujuan kedatangan Tuhan Yesus inilah memberi hidup yang kekal. Dan terbukti bahwa kita harus menerima Dia, mengambil dan percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi, jadi barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, barang siapa sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi, Dia akan memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan saya kasihi, hari ini dan waktu ini, dan kita melihat apa yang telah terjadi, yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi terbukti bahwa pengorbanan Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang kita manusia pikirkan hal itu sesuatu yang sangat meragukan pemikiran kita.
Contohnya kalau kita lihat, kalau membayangkan tentang film, tentang kelahiran Tuhan Yesus ataupun tentang kematian Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dibuat film, kita membayangkan apa yang berlaku di sana. Jadi kalau kita lihat jemaat Tuhan saya kasihi, tujuan dan makna yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi adalah Dia datang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, kadang-kadang kita manusia tidak tahu. Kadang-kadang kita manusia masih kurang paham. Kadang-kadang kita manusia masih kurang mengerti. Jadi Tuhan akan memberikan pengertian. Tuhan akan memberikan kita pemahaman. Karena waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup kekal. Jadi kedatangannya membawa makna, yaitu memberikan hidup kekal dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga kita lihat Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah Dia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena manusia yang pertama diciptakan Allah telah melakukan dosa. Hubungan dengan Allah tidak seperti pada sebelumnya. Dan manusia setelah jatuh dan jauh daripada Tuhan. Dan sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus dilahirkan karena firman Tuhan digenapi. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata begini, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bapa yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan saya kasihi, kalau kita lihat di sini adalah apa yang telah kami dengar, kata firman Tuhan di sini, apa yang telah kami lihat dan perhatikan. Jadi kita lihat, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun peroleh persekutuan dengan kami. Yaitu persekutuan kami adalah persekutuan Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan saya kasihi, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita responkan daripada firman Tuhan selama ini, kita beritakan firman Tuhan itu kepada orang-orang sekitar kita. Kita beritakan firman Tuhan itu kepada jemaat dan orang-orang sekeliling kita. Menyatakan bahwa kita juga memiliki persekutuan, hubungan yang baik di antara Bapa yaitu Tuhan kita dan juga Yesus Kristus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi. Karena kita tahu keadaan dunia pada hari ini semakin hari semakin merosot. Keadaan dunia pada hari ini semakin hari semakin membuat kita bergetar, membuat kita bergegar, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita sehingga iman kita mulai goyah dan jatuh. Jemaat Tuhan saya kasihi. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan satu kedatangan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu Dia datang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena selama ini hubungan kita dengan Tuhan, mungkin kita ingkar dengan janji Tuhan, mungkin kita tidak mematuhi apa yang telah difirmankan Tuhan, ataupun kita telah melanggar hukum-hukum yang telah difirmankan Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Kehidupan kita, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Banyak orang-orang di dalam dunia pada hari ini, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang sudah lama mengenal Tuhan. Karena mereka sudah melihat ke depan dengan keadaan dunia, mendua-duakan Tuhan, dan sehingga mereka membuat perkara itu seolah-olah mereka mempermainkan akan firman Tuhan. Jemaat Tuhan saya kasihi, firman Tuhan kita tidak boleh mempermainkan alat itu sebagai peralatan yang kita pakai dalam secara dunia. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan yang hidup, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang membawa makna, yaitu Dia akan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena hubungan kita dengan Allah selama ini telah membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan selama ini membuat kita meragui Tuhan.
Mungkin hubungan kita dengan Tuhan selama ini membuat kita semakin hari semakin tidak mau ke gereja, semakin tidak mau mencari Tuhan. Semakin hari semakin mundur dari iman kita. Jemaat Tuhan saya kasihi, kedatangan Tuhan Yesus yang membawa makna. Kelahiran Tuhan Yesus yang membawa makna. Tujuan dia datang ke dalam dunia ini yang membawa makna. Jadi makna yang kita lihat di sinilah dia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan saya kasihi, kita sedang dalam perlombaan, kita sedang dalam perjalanan hidup kita. Kita sedang menuju kepada hidup kita, masa depan kita. Jadi sebelum kita mengakhiri pada tahun ini, jadi marilah kita sama-sama berdiri, marilah kita sama-sama melangkah, marilah kita sama-sama melihat ke depan. Karena apa yang kita lihat pada hari ini, Tuhan akan memberikan sesuatu yang akan baik di hari yang ke depan ini. Jemaat Tuhan saya kasihi, makna dan kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita secara pribadi, dalam hidup kita mengenal Tuhan secara pribadi, yaitu kita sudah belajar 3 perkara. Apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus? Apa tujuan kelahiran Tuhan Yesus yang telah lahir dalam dunia ini, yang telah datang ke dalam dunia ini dan membawa makna? Bukan membawa perkara yang menyanyiakan kita, tetapi membawa bermakna, yang satu yang bermanfaat, sesuatu yang akan membangun hidup kita, yang akan memulihkan keadaan kita. Kita sudah mempelajari 3 perkara, yaitu dia datang menyerahkan hidupnya, tubuhnya, sebagai tebusan menyelamatkan kita. Juga dia datang memberi hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Yesus, mengenal Yesus. Dan juga untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan sehingga hubungan kita baik dan kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga kita boleh menyatakan bahwa isi hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hidup kita pada hari ini, kita akan mengalami satu perubahan hidup, pemulihan hidup, sehingga kita mengenal, sehingga kita memahami apa makna kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita secara pribadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita pada hari ini akan melihat bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan satu perkara yang akan membuat hidup kita semakin hari semakin mengenal Dia, yaitu dengan kedatangannya yang membawa makna dalam kehidupan kita, menyelamatkan hidup kita, memberikan hidup kekal dalam kehidupan kita, dan juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat Tuhan saya kasihi, firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan yang mendidik kita. Marilah kita maju dan juga terus melangkah iman kita kepada Tuhan dan mencari Tuhan sampai kehidupan kita di masa akan datang. Sekian firman Tuhan saya bawa untuk kita pada saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.